kali ini kita kedatangan teman-teman dari Chandra Buana, bincang-bincang tentang rencana pertemuan mengenai lingkungan ya, Gunung Sepuh. Iya. Apa yang tanyain Tis? Nong? Alhamdulillah ya, bahwa Chandra Buana yang ke belakang-belakang sudah hampir tenggelam, sekarang digagas lagi, kembali bangkit lah. Reborn ya? Ya, reborn. Tujuannya untuk kembali kita itu mencintai lingkungan sendiri gitu. Jangan sampai hutan yang kita miliki ini rusak gitu. Jadi sekarang Mas Bro ada gagasan untuk kembali reborn, yaitu pada tanggal 14. Ya alhamdulillah kita bisa silaturahmi, terus kita bisa tukar pikiran untuk mengenai lingkungan. Nah, dan itu. Berbagai generasi. Ya, untuk karena kan kita akan mewariskan ya, kita akan mewariskan kepada generasi kita. Kita hanya berapa waktu lagi lah umur gitu, nggak tahu. Jadi kalau Chandra Buana kehilangan generasi, bagaimana gitu situasi lingkungan di kita kalau tidak ada, khususnya lah Chandra Buana gitu, Mas Bro. Nah, gimana Mas Bro? Oh, jadi gini ya. Rencana ini sebenarnya sih Chandra Buana kalau disebut mati juga enggak, karena kegiatan itu ada ya, cuma jarang-jarang dan banyak orang kegiatan di luar. Jadi dulu tuh Chandra Buana kan dibentuknya sebagai pencinta alam. Tapi kan pencinta alam tuh makin hari tuh makin berkembang ya. Sampai sekarang itu besarnya paling enggak tuh ada 2 besar. Yang satu jadi khusus mountaineering gitu kan. Yang satu lagi khusus lingkungan gitu. Karena kita misalnya yang udah agak tua-tua gini ya, kalau kita petualangan kayaknya udah nggak kuat lah secara bukan nggak kuat ya, udah alami lah kalau kita misalnya nggak ini lagi ya. Tapi kecintaan terhadap lingkungan tetap harus ada. Jadi kita kemarin itu ada pembicaraan dengan teman-teman, khususnya bagaimana kita bisa membicarakan atau kondisi lingkungan di Gunung Sepuh ya. Apalagi dari zaman dulu Ciwidey itu nggak pernah banjir, tapi kemarin pernah kejadian. Berarti ada sesuatu lah di daerah ini. Nah, besok mungkin kita akan cerita masalah itu gitu. Jadi intinya akan membicarakan tentang kawasan Gunung Sepuh ya. Itu yang ada kaitannya dengan RUTR-nya ya, terutama ya. Jadi mudah-mudahan juga ada yang dari legislatif lah ya, yang bisa cerita mengenai RUTR di sini tuh gimana gitu. Kemudian juga nanti juga akan dari akademisi menceritakan regulasinya gimana untuk pengawasan, dan ada ahli-ahli lingkungan yang pelaku lingkungan dari daerah sini gitu. Mudah-mudahan ini bisa jadi komitmen kita bersama untuk melestarikan kawasan Gunung Sepuh. Bagus. Gunung Sepuh itu, Gunung Sepuh yang dimaksud tuh Gunung Sepuh sekarang, bukan Gunung Sepuh yang secara tradisional dulu gitu. Karena kawasan Gunung Sepuh itu sebenarnya itu kalau ke timurnya itu sampai Pangalengan. Gunung Sepuh itu luas juga ya? Luas, sampai ke baratnya itu bisa sekarang itu udah masuk daerah Cianjur, model Citamur, Lewi Kudang, itu lu masuk Gunung Sepuh dulunya. Karena di buku yang dibuat dilontar pada abad 15 pun yang disebut Hulu Cisokan itu dari Gunung Sepuh gitu. Jadi sebenarnya secara tradisional itu Gunung Sepuh itu udah sangat luas sekali gitu. Cuma dikarenakan ada perubahan penggunaan lahan, pada akhirnya orang tuh tahu Gunung Sepuh atau Patuha itu hanya yang berada di sekitar Kawah Saat dan Kawah Putih gitu. Padahal Kawah Putih itu meletusnya tuh sekitar abad 13 dan Kawah Saat itu pada abad ke-10. Nah, jadi itulah yang sekarang disebut Gunung Patuha itu gitu. Kan ada juga perkebunan Patuhawati misalnya kan? Iya enggak? Itu semua gunung Patuha dulunya tuh Gunung Sepuh.
Bahkan kalau kita mau ngejar ke masa lalunya sekali, itu mungkin aja bahwa situ Patengang itu dulunya itu sisa kaldera kan, Iya, iya. sisa letusan gunung di situ kan. Ya, yang itu yang belum kita bisa ketahui gitu. Jadi Gunung Sepuh itu ya hampir kehilangan cerita ya di generasi muda itu ya. Ya alhamdulillah jadi nggak ada apa-apa, jadi seolah-olah nggak punya sejarah tidak gitu. punya sejarah, padahal sejarahnya sangat sejarah luas masa gitu lalu. Ya seperti saya juga kan orang Ciwidey gitu ya, yang asli orang Ciwidey, tidak tahu sih gitu kapan meletusnya itu Kawah Putih. Makanya kalau begini kan generasi yang akan datang itu hampir tidak tahu sejarah sejarahnya gitu. Putih. Ya yang jelas kita harus ngikutin sejarahnya itu untuk apa ya, untuk pelestarian. Iya itu. Kalau dulu di sini disebut daerah larangan karena di Paragi Tapak ya, orang-orang tua dulu untuk mendekatkan diri dengan Tuhan disebutnya tuh daerah larangan gitu ya. Nah sekarang larangan itu kita tetap, larangannya itu kita tetap jaga, tapi untuk pelestarian, bukan sesuatu yang mistis atau apa gitu, yang mungkin anak generasi sekarang agak kurang paham gitu. Kecintaan juga. Kecintaan pelestarian. Alam, gitu. Kurang pelestarian alam, kurang. Justru di sini Mas Bro, karena dulu kan pecinta alam itu terkenalnya lah pendaki gunung gitu ya. Pendaki gunung, identik lah gitu ya. Identiknya pendaki gunung gitu, penjelajah lah gitu. Tapi sekarang itu agak kesulitan sih anak-anak itu untuk mendaki gunung itu, karena kawasan-kawasan khususnya Kawah Putih gitu ya sudah tidak ada lagi, tidak menantang. Ya, bukan, jalurnya tuh sudah harus ke tempat wisata dulu. Jadi sudah tidak ada pendakian secara bebas. Iya, jadi gitu. tantangan itu agak kurang buat anak-anak sekarang ya. Iya, kurang gitu. Padahal di satu sisi sekarang tuh kalau saya lihat sih anak-anak milenial itu yang misalnya yang sudah jadi pegawai di kantor ya, sampai ada yang ke gunung-gunung di daerah Jawa gitu sekarang tuh masih termasuk ke Gunung Gede gitu untuk melakukan pendakian gitu. Tapi di daerah kita sendiri agak kurang menantang. Pertama kita kehilangan sejarah Gunung Sepuh sendiri. Kedua alih fungsinya itu ya trek itu sudah hampir nggak ada lagi. Iya, ada. Kalau kita misalnya mau naik Gunung Sepuh nih, yang ada triangulasinya dari Kawah Putih, orang kan harus bayar di situ kan? Iya, betul. Jadi tidak bebas lagi di situ. Semestinya dibedakan ya. Harusnya dibedakan. Jadi mana jalur, mana yang mau wisata, mana yang mau wisata, mana yang mau mendaki gunung. Betul. Kalau kita harusnya striknya begini, apakah iya para pengusaha itu menyewa kawah atau menyewa gunung atau menyewa Citambur misalnya? Iya, Citambur. Atau dia hanya membenahi fasilitas jalannya aja? Kalau misalnya dia yang tidak disewakan itu Gunung Sepuh, artinya kita boleh kapan-kapan ke Gunung Sepuh tanpa harus menggunakan jalur-jalur yang disediakan oleh para pengusaha itu kan? Iya, itu. Kita udah punya trek sendiri, misalnya naiknya dari Punceling atau naik dari Ranca Upas gitu. Iya, betul. Yang itu cuma nggak gunain jalan raya yang dibangun mereka gitu. Jadi punya khusus gitu ya? Iya, ada khusus. Jalur khusus untuk pendaki gunung gitu. Ya memang lucu juga ya orang-orang di sekitar Gunung Sepuh itu, termasuk sampai Ciwidey, pengen ngelihat Kawah Putih yang istilahnya yang sudah ada sejak zaman nenek moyang di sini, mereka di sini, sekarang harus bayar gitu. Iya. Ya waktu kita dulu masih muda gitu ya, hampir kayak jalan kacai lah gitu ke Kawah Putih itu. Padahal nggak ada jalan-jalan model gede model sekarang kan? Tidak ada kan, tidak masuk kendaraan lah gitu. Cuma jalan setapak. Betul. Ya itulah makanya generasi muda sekarang juga jadi kehilangan ruang terbuka ya. Pada akhirnya kan sekarang anak-anak tuh cepat marah segala macam ya, karena memang jadi kurang gitu mencintai alamnya itu, melestarikannya. Jadi kecintaannya terhadap keindahan gitu jadi gimana? Padahal sekarang anak-anak sekarang tuh lebih banyak dia hangoutnya itu ya. Itu lebih banyak mereka ngobrol di luar udah bebas, model di kafe-kafe yang laku itu kan bukan kafe-kafe tertutup tapi terbuka loh. Gitu. Nah sebenarnya di sini sebenarnya potensi itu ada gitu. Tapi ya gimana kita bisa ngerasain sendiri gitu. Ya kita di sini banyak sih wisata alam gitu ya.
Ya tapi udah komersil gitu. Iya. Jadi keberatan sih anak-anak muda tingkat SMA kan itu. Uang jajannya juga masih dari orang tua, tapi hobi naik gunung. Gitu. Tapi si jalur gunungnya itu ada gitu, gunungnya nggak usah jauh lah gitu ya. Misalkan ke Papandayan Garut kan gitu. Gunung Sepuh saja hanya beberapa gelintir perhimpunan pecinta alam ya yang tahu triangulasi itu. Karena apa? Karena susah kita cerita bahwa Gunung Sepuh itu ada trek yang bagus sehingga kita tertantang untuk naik sampai triangulasi. Itu. Iya, betul. Karena ada wisata di situ. Sebelumnya ada cerita-cerita mistis yang disinetronkan, yang sebenarnya sama sekali tidak ada kaitannya dengan tujuan melestarikan dan tujuan melestarikan keindahan Gunung Sepuh itu sendiri gitu. Ya itu tantangan gitu. Makanya bukan berarti kita anti perubahan ya, bukan berarti kita menghalangi para pengusaha yang bisa menciptakan lapangan kerja. Tapi hendaknya dipilah juga dong, jangan. Iya, betul. Jangan mana untuk komersil, mana untuk tabur alam gitu ya. Iya. Untuk menghayati ciptaan. Kan itu ada Tuhan, pasal gitu kan. 33 juga bahwa tanah air itu dikuasai oleh negara sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat kan gitu. Iya, betul. Sekarang rakyat sendiri mau lihat daerahnya itu harus bayar gitu. Bayarnya bukan ke negara lagi kan. Iya. Iya, mudah-mudahan lah gitu dengan kita nanti ada acara saresehan lah, saresehan mengingatkan kembali kepedulian anak muda khususnya Ciwidey Pacira lah ya. Pacira, ya. Terus tumbuh lagi pecinta-pecinta alam gitu ya yang melestarikan alam. Insya Allah lah kalau kita niatnya bagus baik, ya Mas, baik. Mudah-mudahan tumbuh lagi para pecinta alam gitu ya. Ya model konsep ini ya, konsep karuhun kita ya. Misalnya kita tuh bukan artinya kita harus melawan ke pemerintahan gitu, bukan gitu ya. Tapi ya kita tentunya orang-orang yang sudah tua seperti kita ini harus bisa istilahnya tuh ngasuh ratu, ngajak menak gitu ya. Jadi ya kita ingatkan lah, ingatkan, mengajak bahwa gitu itu masih ada hak-hak rakyat dan itu perlu Ya, ditegakkan. Kalau enggak itu akan sangat mempengaruhi kebudayaan kita dan segala macam gitu loh. Jadi yang pentingnya nanti kalau ada pertemuan itu mudah-mudahan ada komitmen kita bersama. Bukan berarti kita menutup diri dari kemajuan luar, bukan. Iya, betul. Bukan. Kita berupaya mengembalikan fungsi Gunung Sepuh itu sebagai paru-paru dunia lah di sini ya. Gimana ada leuweung yang benar-benar dikonservasi, tidak diganggu gitu. Pohon-pohonnya karena kan masih ada biota-biota yang masih dilindungi di sini gitu. Yang begitulah, mudah-mudahan ada manfaatnya buat kelestarian. Amin. Nah, mudah-mudahan gitu ya setelah pertemuan ini gitu ya kita bisa mengajak terutama teman-teman di Pacira lah. Iya. Di Pacira itu misalkan hilang pohon satu, gantilah jadi dua gitu. Ya. Ada sekalipun bahasa, itu sebenarnya tidak bisa menjawab kerugian itu. Iya. Bayangin aja pohon itu setiap tahun tuh paling tumbuhnya berapa senti sih lebarnya. Kalau pohonnya udah bisa ditebang diganti 10 juga, keumuran nggak sama kita itu tumbuh pohonnya. Nah itu ya hal yang logika gitulah. Itu harus kita pikirkan juga. Ya setidak-tidaknya ada regulasi yang bisa mengawasi ini agar masyarakat ikut mengawasi juga gitu. Mengawasi, peduli gitu ya. Kenapa saya ngajak ke masyarakat Pacira ya, Pasir Jambu, Ciwidey dan Cabali? Karena secara tradisional dan dilihat tapi dari topografi, wilayah ini dibagi 3 nih. Kawasan Gunung Sepuh yang sekarang ini nanti berbatas sama Ciwidey. Ciwidey sendiri daerah pendakiannya di situ ya. Makanya dulu namanya Pakemitan kan. Ya, dan yang terakhir Cisonari kotanya. Jadi sejarah Pacira itu memang dari dulu tuh itu makanya saya nganggap itu yang nyiptain istilah Pacira itu hebat banget gitu karena itu ada kaitannya dengan silsilah Gunung Sepuh, Ciwidey dan Patenggang dan Cisonari itu secara sejarah tradisionalnya topografinya itu memang begitu gitu. Ya itu harus kita lestarikan gitu. Iya, saya juga pernah baca sebelum ada kota Ciwidey gitu ya. Dulu yang ada dulu tuh Pasir Jambu, Cisonari lah. Cisonari gitu.
Cikabaka, Pacira itu. Iya. Pasir Jambu, Cisonari, Ciwidey, Rancabali. Gitu. Karena dalam cerita-cerita pantun itu yang Cisonari itu ada cacing sonari, terus dia terkenal tuh pandai besinya. Itu memang diceritain gitu di situ bahwa Cisonari memang dulunya kota gitu. Cuma kita kan tidak ngeh dengan itu. Gitu. Sekarang misalnya gini, kenapa Belanda misalnya bikin rel kereta sampai Ciwidey gitu. Sebenarnya coba lihat. Belanda bikin rel stasiunnya ada di Cisonari dan terakhir di Ciwidey. Padahal Cisonari Ciwidey deket ya. Artinya Cisonari memang dari dulu tuh udah hidup. Udah jadi kota. Ya kota pertama lah. Ya. Ditarik ke Ciwidey karena Junghun dan Belanda itu terutama zaman Belanda lah. Mereka mengeksploitasi belerang sama hasil hutan. Tempatnya yang di Ciwidey itu. Dulunya bukan untuk manusia kan ya? Bukan. Itu. Iya. Untuk mengambil belerang yang dari kawah putih itu. Iya. Nah sekarang kita berpikir lagi nih, kalau kita misalnya lihat jalur kereta api dari Cisupat, kenapa dia harus berbelok ke kiri di stasiun yang ada sekarang? Kenapa dia tidak lurus? Itu kan sebenarnya itu bisa kita pecahkan. Karena kalau dia lurus itu nabrak loa. Dan itu melewati jalur yang ditetapkan secara tradisional di situ. Tidak boleh dilalui, dan karena ada hubungan dengan kelestarian lah mungkin Belanda tuh, sehingga dia belokkan ke stasiun sekarang gitu. Nah ini kan sebenarnya orang Belanda udah begitu cerdas dan menghormati tradisi kita ya. Kenapa orang-orang kita sendiri nggak ngeh di situ ya? Ya justru itu. Saya pernah baca gitu ya dari sebuah buku bahwa sejarah Bandung lah gitu khususnya itu banyak di Belanda ya. Oh iya, itu di perpustakaannya terbanyak di situ. Dan ada yang membangun Indonesia itu sebetulnya Belanda ya kita nggak ngomong gitu, tapi yang jelas kalau kita ingin menguasai satu bangsa, mungkin pikirannya itu harus kuasai dulu gitu. Bagaimana mereka bisa masuk ke pikiran-pikiran kita dan terutama dengan berbudaya gitu. Kebudayaan itu bagaimana gitu. Sehingga banyak kitab-kitab kuno kita ya. Khususnya kalau dari Sunda tuh biasanya kitab-kitab yang berasalnya dari Galuh. Yang dulu itunya tuh dari ada masyarakat di Betawi itu, melalui itu kemudian disimpan di Belanda gitu. Nah sekarang beberapa ribu, kalau nggak salah 1.500 judul yang dari Sunda ini sudah dikembalikan ke kita, tapi ke daerah Surakarta disimpannya. Kenapa? Karena waktu itu kan ada di Mataram, di kita sudah tingkatnya udah bupati. Jadi karena dulu belum ada Indonesia, Mataram, jadi buku-buku itu disimpan di Surakarta gitu. Mungkin juga di kita nih belum di khususnya orang Sunda Jawa Barat belum punya perpustakaan yang bisa menampung itu. Kemudian termasuk Dinas Purbakala juga gitu loh. Kalau di tempat lain kan Purbakala ini, kalau kita kan satu ini nama wisata. Jadi serius apa enggak nih gitu menangani ini gitu. Padahal kalau itu kan bisa kaitan dengan wisata juga Purbakala. Betul. Coba kita lihat misalnya yang di Sinapul, Kampung Arca. Ada nama Kampung Arca. Arcanya di mana? Iya. Nah, setelah saya teliti dulu tuh memang ada. Pasti. Ada yang nyolong ternyata. Nggak tahu orang tuh siapa yang nyolong di situ. Ya pasti identik ya. Dengan nama Arca itu pasti sana pasti ada peninggalan Arca gitu ya. Terus di bawahnya ada model batu tulis gitu di Sinapul yang belok sebelah kanan dari pemandian mobil. Itu masih ada di situ gitu. Tapi ya nggak diurus gitu, maksudnya tuh gimana ya? Bukan untuk disemah-semah ya. Bukan. Tapi setidak-tidaknya kita akan tahu sejarah daerah itu apa. Itu kan metadata sih buat sejarah kita gitu. Ya, jangan sampai kehilangan lah. Jangan kehilangan sejarah. Berdirinya Ciwidey, berdirinya Pasir Jambu, Rancabali. Atau Rancabali itu karena ada perkebunan atau lebih awal dari Pasir Jambu atau gimana ya? Ya itu kalau misalnya lihat dari topografi gitu kan, Ciwidey itu di paling atas ya. Rancabali itu Gunung Sepulah. Ini karena paling atas. Kemudian trap keduanya itu Ciwidey. Kayaknya ada Pekemitan tuh di Loak itu namanya tuh. Kemudian ada Cisonari, kotanya tuh Cisonari, daerah larangannya tuh di sini nih di Kawah Putih ini. Jadi orang yang berinteraksi antara luar dengan dalam itu ya ada di Ciwidey itu.
Itu dulunya itu Ranca Bali ya masih bagian dari ini. Dulu tuh banyak orang-orang tua yang menurut istilah kuno itu sebutnya itu Manu Raja Sunya. Jadi orang udah tua gitu mendekatkan diri kepada Tuhan di tempat sini gitu, tempatnya gitu. Jadi memang ada pembagian wilayah. Saya sendiri nggak berani memaksakan bahwa sini ada kerajaan, bagi saya itu nggak ada. Kalau menurut saya ya, karena memang daerah ini dijadikan tempat suci, bukan tempat kegiatan ekonomi biasa. Makanya ada hubungan dengan kelestarian. Dan kenapa misalnya di daerah sini, di sini ada Bosa misalnya ke Malabar, di sini ada Jungkun, kok perkembangannya terlambat dibanding dengan Lembang misalnya atau daerah lain. Karena memang dulu itu tempatnya ini tempat yang memang tempat suci, pada akhirnya cocok lah untuk pengembangan flora dan fauna. Gitu. Ya memang semua daerah punya sejarahnya sendiri sebenarnya. Jangan dipaksakan harus sama. Cuma yang sekarang dieksploitasi lah gitu ya. Jadi tempat wisata, terus hasil tambangnya justru daerah Patuha ya. Iya. Patuha. Karena gini ya, secara tradisional ya, daerah-daerah yang disucikan ya oleh leluhur kita, biasanya itu mengandung energi. Iya, menyimpan energi. Kekayaan. Iya, karena dulu tuh kalau leluhur kita pindah ke satu daerah, itu tidak asal pindah asal nyaman, tidak. Tapi dia pasti meningkatkan daerah yang ada energinya. Kita nggak tahu sekarang kan ada energi emas, ternyata ada uranium, model di daerah Sukabumi gitu, contoh tambang emas segala macam. Ternyata di kita juga kan ada Kendeng nih. Ya nggak, berarti ada energi juga yang tempat mereka. Ya? Iya. Mereka cuma ya konon kabar katanya untuk cara mendekatkan diri dengan Tuhan tuh di tempat-tempat energi begitu. Yang kita dulu nggak tahu kalau itu energi kan. Iya. Cuma ada model aura, ada kekuatan mistik gitu ya. Ya mungkin sekarang ya itu mistik. Padahal sebenarnya kalau kita dilihat di aura gitu memang ada kekuatan. Ada kekuatan. Pasti setiap alam itu ada punya kekuatan menyimpan lah. Menyimpan energi. Ya, karena kita keterbelakangan teknologi ya. Kita menganggap bahwa kita lebih modern loh, padahal mereka tuh jauh lebih modern dari kita. Kalau lihat misalnya kita menafsirkan kesemestaan. Kenapa orang-orang sekarang model saya begini lebih senang ke kebutuhan ekonomi, itu pun jangka pendek gitu. Berpikir panjang ke depan bagaimana ini alam begini. Iya nggak? Itulah terjadi kerusakan. Di samping itu antara kita lebih mementingkan keinginan daripada need atau kebutuhan. Kalau kita ngomong masalah kebutuhan, saya pikir semua sudah terpenuhi kebutuhannya. Sandang, pangan, papan, basic need-nya di situ. Tapi keinginan kita kan, makan, pingin yang enak di rumah makan apa, pakaian, pingin gaya hidup. Iya, itu yang want-nya itu yang merusak kebutuhan kita, gitu, bukan kebutuhan. Gitu. Mestinya harus seperti orang Baduy ya, gitu. Jadi makan itu secukupnya lah, gitu ya. Ngambil secukupnya, makan nggak berlebih. Kebutuhan secukupnya, terutama masalah air kan yang paling dijaga gitu. Nah, adat-adat itu sebetulnya ya, banyak pelajaran lah sih kalau. Iya, sebenarnya itu bisa ditransformasikan sih ke zaman sekarang. Misalnya gini, dalam tradisi Baduy atau di Banten Selatan itu satu kejahatan besar jika dia menjual padi, karena itu padi itu terkait dengan kehidupan. Itu sama sekali dilarang, sehingga mereka punya lumbung-lumbung untuk cadangannya lebih besar dari kita. Mereka berbisnis ya dari tempat aja, tapi jangan sekali-kali menjual padi. Kalau kita enggak kan, kita panen gimana caranya keuntungan bukan untuk mencukupi kebutuhan kita, tapi kan dijual. Nah itu yang sebenarnya yang merusak. Pada akhirnya terjadilah revolusi hijau segala macam yang bawa penyakit kanker itu kan. Pangan kekurangan. Ya, padahal kan cukup kan. Orang panen itu jarang nyimpen di lumbung, langsung dijual ke bandar kan gitu. Iya. Karena kalau kita simpen di lumbung misalnya paling 3 bulan itu udah rusak. Apalagi masaknya di rice cooker gitu. Itu besok pagi-pagi udah apa. Kalau dulu kan nggak kan diake segala macam. Ya, jadi kita dari tradisi Sunda, dari kearifan lokal ini ada 2 hal yang saya pelajari ya, sama sekali itu bisa masuk akal dan bisa ditransformasikan. Yang pertama adalah masalah keseimbangan hidup kita ya. Keseimbangan hidup kan banyak keseimbangan hidup kita ada ini dengan ketenangan kita. Yang kedua masalah pelestarian alam.
Itu jadi yang mau belajar tradisi Sunda itu saya juga tidak melarang, tapi fokusnya itu nggak harus diterjemahkan sesuatu yang harus mistis yang gimana ya? Kerawakan ya. Oh, diswakakan pokoknya sesuatu yang sebenarnya seolah-olah tidak ada manfaatnya bagi kehidupan gitu. Padahal sebenarnya tradisi Sunda itu yang penting itu ada kemanfaatnya dengan kehidupan kita sebagai manusia. Dan Dampingannya. Iya. Dampingan. Dan yang penting kehidupan itu bukan kehidupan untuk saat ini gitu. Tapi kehidupan bagaimana melestarikan untuk ke depan gitu. Iya, untuk Iya kan? mewariskan. Untuk diwariskan. Karena apa? Kan ada yang satu yang paling penting bahwa alam ini bukan milik kita, tapi milik generasi yang akan datang. Iya. Titipan ini sebenarnya kita ini. Nah, sekarang bagaimana kita melestarikan alam ini supaya bisa juga dinikmati oleh generasi yang akan datang. Yang penting kan itu sebenarnya. Ya semacam mistik-mistik yang ada di khususnya Gunung Sepuh gitu ya. Seperti Patengang. Ada cerita Silayung. Anak-anak sekarang itu nggak tahu apa Silayung. Kemudian di Tarengtong. Iya. Ada sejarah Pak Mayor Jarkasi. Ya, itu memang kalau itu kenyataan kalau itu ya, kan ya kenyataan. ya. Tapi sekarang anak-anak sekarang itu nggak Nggak tahu tahu. bahwa di sana Betul. itu pernah ada pahlawan negara Itu pahlawan itu kan. yang dibunuh. Yang sekarang nggak tahu. Ya di sini pasti. nih Ya. tempat kita duduk Nah, ini di kan sini. markas besar Siluman Merah dulu. Ya, makanya ada Di patung Cianjur. itu kan patung Ada harimau, harimau. itu tanda bukti bahwa ini Iya. ya, Dan pernah. konon kabar kenapa patung nunjuk ke bawah dulu tuh ada pesawat Belanda disebut Seengang itu ditembak jatuh di situ. Nah anak-anak sekarang nggak tahu kalau Nggak misalnya tahu, kita pasti. ini Ya, nggak tempat tahu. pahlawan. Saya gitu. bisa memastikan nggak bakalan tahu. Dan bagaimana dia bisa sayang bisa mencintai negerinya ini, bisa Kalau menghormati sejarahnya tidak pahlawannya tahu. ini. Iya. Kalau mereka sendiri nggak tahu pahlawannya. Karena sekarang hari pahlawan, wah dirayakannya yang enggak 17 Agustus aja biasa-biasa aja. Dirayakannya seolah-olah tidak memiliki negeri ini kita. Gitu kan. Jadi bagaimana mau berbangsa bernegara Iya. kalau sejarahnya pun tidak tahu. Tidak tahu. Tidak akan cinta tanah airnya gitu kalau sejarahnya tidak tahu. Tidak tahu. Sama dengan daerah ini, daerah yang harus kita lestarikan ini. Mana mereka bisa mencintai daerah ini kalau misalnya kalau dia sejarah daerah ini gimana manfaatnya itu apa? Ya enggak? Paling-paling iseng-iseng entah setahun sekali atau sebulan sekali datang-datang ke atas misalnya kan. Cuma lihat-lihat itu setelah itu balik lagi. Nggak tahu dia apa yang diambil misalnya di pikiran dia tentang keberadaan alam ini. Nah, kejadian semacam anak sekarang gitu ya, mengenai karena tidak ada transformasi dari orang tuanya gitu tentang sejarah sampai tidak mengenal, itu gimana Pak? Ya sekarang saya nanya, apakah Anda sebagai seorang guru ada pelajaran sejarah nggak? Sudah nggak ada sejarah. Jadi jangan tanya ke saya yang Iya, yang itu memang di luar perguruan. Saya balik tanya ke Pelajaran. Anda. Iya, betul. Tidak ada, bukan gitu dari tokoh gitu ya, atau lupa gitu memberi mengatakan bahwa Gunung Sepuh ini dulunya gini, atau memang itu atau memang sudah kehilangan tokoh gitu di Pacira ini gitu untuk Sebenarnya nggak kehilangan tokoh. Cuma yang pertama sejarah itu dianggap tidak penting. Karena dianggap itu tidak bisa mematerialkan. ya Ya enggak? tidak ada keuntungan. Tidak gitu ya. ada keuntungan. Tidak ada Kemudian keuntungan. kedua hidup manusia lebih ke keuntungan jangka pendek lah berpikirnya. Tapi gitu. nyatanya para investor yang punya tempat-tempat usaha menguntungkan kan? Iya itu kan. Tapi kan itu jangka pendek dan untuk menggantikan yang namanya break even. Misalnya kalau dihitung break even misalnya satu usaha 5 tahun, kan dia kejar gimana caranya jangan lebih dari 5 tahun. Paling 3 tahun atau 4 tahun. Kan lebih 3 tahun dihitungnya rugi kan. Iya. Nah, oleh karena itu pasti eksploitasi terus yang begitu-begitu. Itu bagi pebisnis itu wajar-wajar saja gitu. Cuma ya di sini ya tetap kita harus punya kesadaran bahwa membangun apapun di daerah kita sebaiknya berorientasi terhadap lingkungan. Iya, itu. Iya, Supaya tidak Keseimbangan. menjadi kerusakan terhadap alam. Itu aja sebenarnya. Tidak merusak generasi yang akan datang. Iya, betul. Agar kita bisa wariskan ke generasi yang akan datang. Karena persoalan generasi yang akan datang nanti akan jauh lebih rumit daripada saat kita saat ini. Iya. Mudah-mudahan lah gitu dengan ada acaranya Canda Buana nanti Canda ya. Buana apa itu teh namanya judulnya tuh Canda Buana Mm-mm. Nyucuk Galur Gunung Sepuh. Hmm. Ya mudah-mudahan
generasi sekarang bangkit lah Iya. untuk menjaga lingkungannya. Iya, iya. Malah yang kecil-kecil ya di rumahnya masing-masing mereka buang sampah. Iya, yang kecil-kecil lah gitu ya, lingkungan, cita lingkungannya itu ya. Cuma saya nanya karena saya di Jakarta terus nih. Sebenarnya di Ciwidey, khususnya di daerah Ciwidey, Iya. ada MCK umum nggak? Nggak ada. Kecuali buangnya ke Kali. sungai. Nah itu kan tantangan juga sih, tantangan Iya. yang paling ringan itu, ya nggak? Iya. Nah, padahal kita sudah juga punya PAM yang dulu tuh kan air tuh banyak banget. Banyak hal yang sebenarnya kita tuh seperti tikus mati di Lumbung. mati. Ya. Nah, ya itu harus kita inilah, harus Saya kita kira bijak lah. Ini dalam. Mas, entah berapa tahun yang akan datang gitu ya. Kalau sumber air, Ciwidey itulah sumber air sebetulnya. Ya, Entah tahun berapa itu akan hilang air ya kalau misalnya karena penggunaannya tuh. kita kalau misalnya hutan-hutannya udah ditebangi, pohon udah ditebangi, Terus bawahnya penggunaan jadi- airnya tidak iya, teratur. nggak bisa nyerap ke dalam gitu Iya. karena itu apa namanya tanahnya itu sudah bisa ini, ya itulah akibatnya pasti gitu. Karena jangan nyalain alam gitu. Iya. Alam itu akan menjalankan hukumnya sendiri. Itu Iya. kan hukum alam. Kalau pohon-pohon ditebang misalnya pasti airnya pasti berkurang gitu, misalnya bisa ada panas, perubahan iklim, kan itu hukum alam. Yang membuat itu siapa? Ya kelakuan manusia itu sendiri. Jadi alam akan menuntut haknya dia gitu, sesuai hukumnya gitu. Gitu Nom. Oke deh kalau gitu, sampai ketemu lagi di acara Iya, nanti. amin. Iya, siap. Oke. Iya. Siap. Terima kasih, selamat malam, salam integritas.